محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita awali khutbah ini dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafalkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat kerukunan dan kedamaian yang telah diberikan kepada kita semua. Di saat ini, di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang mengalami cobaan yang begitu berat, semoga mereka senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita semua, terkhusus dalam menumbuhkan empati dan kepedulian kepada sesama saudara. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan bisa berkumpul dengannya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak diri kami pribadi, keluarga dan semua jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah dan perbuatan yang baik. Mari kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan berbuat kebaikan dan amal soleh, sebab hanya dengan inilah kita akan membawa bekal menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa, memohon dan bermunajat kepadanya. Doa akan menjadi penguat hati dan kesadaran diri perihal butuhnya
panjatkan pada hakikatnya tidaklah sebatas kata-kata, namun juga perjalanan spiritual yang bisa menghubungkan hati manusia dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum." Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Quran surat Ghafir. Dalam konteks berdoa, kita tidak hanya dianjurkan untuk berdoa kepada diri sendiri, namun juga dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Contoh saat ini yang membutuhkan bantuan dalam doa kita adalah saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terkena musibah bertubi-tubi. Maka kita semua juga sangat dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan mendoakan sesama saudara merupakan salah satu ciri-ciri yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana inna ra'ufur rahim." Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Quran surat Al-Hasyr. Dengan demikian, maka mendoakan saudara-saudara sesama muslim merupakan salah satu teladan orang-orang beriman, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat zaman dahulu. Dan kita semua saat ini memiliki tuntutan untuk sama-sama mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Selain untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, mendoakan juga menjadi bentuk kepedulian dan empati yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, dalam keadaan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, kita tidak boleh bosan mendoakan mereka, karena doa dapat memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka yang terkena dampak dan musibah dari adanya konflik tersebut. Mendoakan juga menjadi kekuatan spiritual bagi saudara kita di sana yang dapat menguatkan hati dan pikiran mereka dalam menghadapi cobaan dan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada hakikatnya tidak hanya mendoakan mereka saja, namun juga berdoa kepada diri kita sendiri. Kita juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita doakan untuk mereka. Bahkan doa seperti ini, yaitu tanpa sepengetahuan orang yang doakan, akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah 'inda ra'si malakul muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala malakul muwakkal bi amin wa laka bi mithlih." Artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kepadanya terdapat malaikat yang ditugasi untuk menjaganya. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang menjaganya itu berkata, "Amin." Dan bagimu hal yang sama dengan apa yang kau doakan untuk saudara. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Ini adalah salah satu keutamaan mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, yaitu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Syekh Nawawi dalam kitab Syarh Nawawi al-Muslim mengatakan bahwa kebiasaan para ulama terdahulu ketika hendak berdoa untuk dirinya, mereka berdoa untuk saudara sesama muslim dengan doa yang sama. Hal itu agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. Artinya, sebagian ulama terdahulu jika hendak berdoa untuk dirinya sendiri, mereka berdoa untuk saudaranya yang muslim dengan doa yang tersebut, karena doa itu akan diterima dan ia akan mendapatkan hal yang sama. Imam Nawawi Syarh Nawawi al-Muslim.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah pentingnya bagi kita tidak bosan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan mendoakan mereka, kita turut andil dalam membantu mereka melalui kekuatan spiritual dan solidaritas. Jarak tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan menolong mereka, sekalipun dengan cara mendoakan. Tidak hanya itu, dengan mendoakan kebaikan, keadilan, dan kedamaian untuk mereka yang ada di Palestina, pada hakikatnya kita juga akan mendapatkan apa yang kita doakan tersebut, sehingga yang merasakan kenyamanan dan ketentraman tidak hanya dirasakan oleh mereka, namun juga dirasakan oleh kita bersama. Demikian khutbah Jumat Prial, jangan pernah bosan untuk mendoakan saudara di Palestina. Semoga khutbah ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk terus saling tolong-menolong, saling mendukung pada saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang peduli terhadap sesama muslim, sehingga Allah juga akan peduli kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati as-sadaqah wa tilawah al-Qur'an wa jami'at ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanil nabiyina wal mursalin warḍallahumma 'an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anil a'immatil muhtadin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim fattaqu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa 'anna al ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyub al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Demikian Bapak Mas sekalian. Jadi Ustaz Qadir jelaskan tentang Isra Mi'raj. Benar, Isra Mi'raj itu ada dijelaskan di Al-Quran
masalah Isra itu ada di surat Bani Israel, surat 17, ayat pertama. Itu bersifat horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya itu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha itu di surat An-Najm, Pak. Iya. An-Najm ayat 14 sampai 18. Subhanallah. Masalahnya pada saat Isra itu dari situs Mekah, waktu itu yang didiami oleh Nabi Ismail, anak yang pertama, ke situs Aqsa yang didiami oleh Ishak, anak kedua dari Siti Sarah. Itu jaraknya sekitar 1.500 meter. Jadi secara fisika modern, Pak Ustaz, itu malaikat itu kan dimensi cahaya. Jadi Nabi itu langsung berubah menjadi makhluk cahaya bersama malaikat, memerlukan waktu 5/1000 detik. 5/1000 detik. Kita kedip mata itu 4/10 detik kedip mata itu. Ini 5/1000 detik. Kalau balap Formula 1 itu perbedaannya bisa 0, bisa 1/1000 detik, bisa dilihat. Nah itu perjalanan Isra. Perjalanan Mi'raj, Pak Ustaz, itu perjalanan dimensional sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Kita membayangkan bahwa langit 7 lapis itu bukan seperti kue lapis, bukan. Kalau kue lapis kan bertingkat-tingkat, bukan. Tapi secara dimensional. Jadi langit 1, langit 2, langit 3, langit 7. Ambil contoh misalnya, jin itu ada di langit kedua. Jadi kalau jin langit kedua, dia bisa ke langit ke-1, tapi dia nggak bisa langit ketiga, nggak bisa. Malaikat berada di langit ke-7, dia bisa ke langit 6, 5, terus sampai langit ke-1. Kalau kita ini kan 3 dimensi, makhluk 3 dimensi kita di langit pertama, ditambah 1 lagi dimensi waktu. Jadi 4 dimensi. Kalau jin itu 4 dimensi, 3 dimensi, waktu dan langit kedua. Malaikat itu ada di 11 dimensi. Oleh sebab itu, perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu perjalanan dimensional secara fisika modern. Memang agak sulit ya menjelaskan kalau tidak pakai satu screen ya, karena ini fisika modern. Tapi paling tidak gini, di samping kita itu ada dimensi, ada langit kedua, di samping kita ada langit ketiga, sampai langit ke-7. Tapi kita tidak bisa menjangkau.
kecepatan yang bisa diukur oleh manusia itu kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Perjalanan cahaya matahari ke bumi itu memerlukan 8 menit karena jaraknya 150 juta kilometer. Perjalanan Neil Armstrong ke bulan ya, pakai pesawat Apollo itu memerlukan beberapa hari karena jarak bulan itu 384.000 km. Itu masih di dalam tata surya. Nah, tata surya itu yang di kita ini ada mataharinya satu, bulan satu, Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Ada tata surya yang mataharinya dua, yang mataharinya satu, bulannya dua, jumlahnya miliaran. Miliaran tata surya itu mengelompok menjadi galaksi. Kita ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi itu miliaran mengelompok menjadi super cluster. Nah, super cluster mengelompok menjadi universe. Dan kita mengenalnya sebagai multiverse. Bintang yang paling jauh ditemukan oleh ilmuwan Jepang itu 1 miliar tahun cahaya. Coba bayangin berapa jaraknya. Itu masih langit pertama. Sedangkan 150 juta kilometer aja hanya 8 menit. Ini 1 miliar tahun cahaya. Jadi kalau perjalanan ke langit yang kita bayangkan pakai kecepatan cahaya, nggak akan pernah sampai. Berarti secara dimensional. Malaikat bergeser, cukup bergeser aja ke langit kedua, bergeser langit ketiga sampai ke Citra Utara. Nah, ini ada kajian khusus ya, tapi saya segini aja dulu. Yang kedua, ini menurut perspektif Al-Quran. Kenapa Nabi ke Sidratul Muntaha? Itu di ayat 18 An-Najm diperlihatkan salah satu tanda kebesaran Allah. Teks Al-Quran ayat Qauliyah itu begitu. Diperlihatkan. Jadi Nabi itu bisa melihat alam semesta yang 7 lapis itu dengan mata telanjang. Tidak satu pun yang luput dari perhatian. Urut-urutan ayat. Jadi kata kuncinya adalah diperlihatkan salah satu kebesaran Allah. Kenapa? Karena sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu drop secara psikologis. Istrinya meninggal, paman yang melindungi meninggal. Nah, untuk menangkap moralnya, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, piknik lah kalau bahasa kita itu. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, bahwa mukjizat yang pernah diberikan ke Nabi itu mendahului zamannya. Ya. Karena nanti manusia akan bisa mengungkap rahasia mukjizat itu. Kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar dengan ban? Ya, ditemukan pakaian anti api. Kenapa laut bisa dibelah? Kenapa Siti Maryam tanpa kawin itu bisa melahirkan? Itu mukjizat itu nanti manusia bisa mengungkap.
Yang sekarang ada artificial technology, Intelijen. AI, artificial intelligence, udah bisa membuat manusia buatan. Kita bisa membuat buatan, bisa mengorek siapa Pak Ustaz. Saya bilang aku bisa. Oh Ustaz itu orangnya begini. Bisa. Zaman sekarang. Oleh sebab itu Al-Quran itu hudal linnas, untuk manusia, bukan untuk orang Islam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk segala daripada saudara. Maksud Allah terangkan wujud maksud Allah. Jadi kembali keyakinan kita sebagai Muslim, kita harus yakin dengan itu semua. Ya, oke. Baik, Brandon. Baik. Siapa adik apa namanya? Ini ada Fajril. Muhammad Fajril Ujung Kutub. Apa temanya? Temanya tadi apa? Judulnya? Oh ya udah berarti. Makasih. Saya udah memahami dia dengan begitu aja udah paham ya. Jangan numpuk ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Ustadz Kadri, saya pikir ya tidak perlu dikomentari juga sih, karena memang ya sebaiknya ya kita justru harus memahami, dan mungkin Ustadz Kadri bahasanya agak diperkecil kali ya, karena saya awam juga sih Ustadz, supaya lebih mudah dipahami. Dan memang kalau mengenai Isra Mi'raj itu setiap tahun pengulangan itu aja ya. Dan yang saya sering pertanyakan, kenapa kata-katanya itu atau dalam ayat itu menggunakan kata asro? Kenapa tidak kata pajak piknik? Kalau piknik kan safar. Itu perlu diperhatikan gitu. Mungkin itu aja kalau untuk Bang Fajli ya. Saya pikir dari segi bacaan, karena saya punyanya cuma ilmu tajwid ya, dari sisi bacaan sudah cukup bagus ya. Cuman saya minta nanti Bang Fajli lihat teksnya itu min syururi atau min sururi gitu. itu coba dilihat teksnya, min syururi atau sinnya sin kecil gitu. Nanti minta tolong dilihat itu. Untuk selain itu bagus ya, mungkin hanya jam terbang di lingkungan ya, makanya seharusnya Al-Iman mempunyai kader-kader ini juga. Kalau bisa Bang Fajli kalau libur ngisi ikut baliho atau dijadwalkan ikut tuh bisa pausum. Artinya nanti lapor Pak Koordinator buatin jadwal, kalau pas jadwal datang ya, supaya jam terbangnya banyak gitu. Sama seperti Ustadz Fajar dulu sebelum jadi imam, dia sering juga tuh mungkin di Al-Iman ini justru perlu kader-kader anak-anak muda yang ini banyak gitu ya, anak-anak muda lulusan pesantren di Al-Iman banyak, cuman terkadang redup. Makanya perlu dibangkitkan kembali. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di situ nanti baginda Rasul diajak oleh Jibril untuk melihat sampai neraka. Di situ dilihatkan kepada baginda Rasul di dalam neraka itu ada yang orang yang di dalamnya lidahnya panjang. Sampai baginda Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa itu orang? Itu orang selama hidupnya memakan harta anak yatim. Itu kisah perjalanan. Jadi ini lebih sangat menarik lagi kalau panjang lagi soal kita kena waktu gitu. Untuk adik kita, pergunakanlah momen belajar ini. Artinya untuk belajar berani. Kalau kita take book dari awal, mulai dari mukadimah kita udah baca take book, siapa saja bisa. Jadi coba momen belajar ini kan ada pembimbing kita. Jadi kalau di mana setelah kita itu bisa diarahkan sama dia. Kalau sekarang kita belajar langsung baca buku, mungkin anak SD kelas 6 juga bisa. Apalagi dia ada teks. Sekarang banyak buku-buku otomatis juga banyak. Jadi kalau kita fokus ke situ, jadi orang di belakang tidur kita nggak tahu. Kalau kita memberikan jangan sampai jamaah itu tidur dengan apa yang kita baca, nggak ngerti yang dia nggak tahu apa yang kita baca. Ini pergunakan momen belajar ini. Pertama awalnya kan public speaking untuk bicara. Sekarang kalau bicara, kalau saya belum bisa menilai adik kita ini artinya di awal aja dia tuh mukadimahnya dia udah baca melihat teks. Coba mukadimah itu dengan lantang kita ini dulu kita bina ke jamaah. Jadi seakan-akan jamaah tertariknya. Kalau kita baca buku begini, itu enggak ada daya tariknya. Bisa-bisa jamaah tidur semua. Jadi pergunakan momen belajar ini enggak salah apa-apa, salah untuk mencari kebenaran. Saya juga belajar, semua ini yang enggak belajar cuma bisa katri doang, yang lain cuma belajar. Jadi pergunakan momen belajar. Kalau untuk ini saya sangat bangga sekali ada anak muda yang mau untuk ikut belajar. Artinya itu sebagai regenerasi kita. Yang anak muda cuma ada 2. Iya dia umur ini Ridho sama saya Ananda. Saya lagi. Jadi pergunakan momen belajar ini salah apa-apa. Coba kita berani di atas mimbar. Kalau sekarang kita ini belajar, kita udah nanti kalau orang rame, kita udah blank. Kalau udah blank atas mimbar itu udah buyar. Jadi menggunakan momen belajar ini banyakkan jam terbangnya. Kalau kita belajar teks semuanya bisa, anak SD juga bisa. Jadi itu saja menggunakan kesempatan ini. Nanti kalau untuk ini bisa dijadwalkan kapan bisanya. Udah tamat pesantren udah? Ya. Udah. Nah, jadi waktu banyak. Iya. Sekarang kapan pulang kasih tahu. Tahunya jangan Pak Fauzi, koordinator. Jadi bisa dijadwalin. Jadi nanti biar banyak jam terbangnya, biar ada keberanian. Yang pertama kan keberanian, yang kedua kalau banyak jam terbang ilmu pasti banyak. Itu aja. Terima kasih. Jadi masukan untuk mengasah kemampuan dia mental dan sebagainya. Jadi perlu lebih tingkatkan itu, kalau tidak minimal hubungan tanpa harus melihat. Ya. Jadi dia hikmahnya itu sebenarnya dibuat motivasi kita supaya lebih baik lagi ke depan. Oke ya, jadi ya. Oke. Terima kasih Bapak, silakan Pak. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dalam momen ini umur yang terbaik karena ini bulan Rajab ya. Masih awalnya min 2 hari lagi ya. Belum 7 lah. Samirat kan. Kalau saya dengan saya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah
sakolik. Makanya di dalam tubuh manusia itu sebenarnya ada 10 lubang. Kalau yang pertama itu chipnya Rasulullah, langsung fisik, roh dan fisik. Nah, setelah itu ditutup kapan? Setelah usia 40 hari. Jadi kasih bahasa Inggris. Dari 10 lubang, chipnya Rasulullah berada di sini. Kapan? Setelah bayi usia 40 hari. Masuk lubang. Nah, lubang yang selanjutnya itu diisi dengan sholat. Jadi satu-satunya alat komunikasi antara makhluk dengan sakolik sholat, tidak ada lain. Dan ini hanya diberikan kepada Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Bukti di dalam 17 rakaat itu ada berapa kali kalimat syahadat? Ada 9. Hitung. Nah 9 itu untuk menutup lubang yang dalam diri kita. 2 lubang hidung, telinga, mulut, dan 5, betul? Pusar 6. Alat untuk buang air 7. Alat untuk buang air besar 8. Kuri-kuri. Bayangin. Nah, ini saya akan berbicara tentang kronologi ini aja, menurut saya yang panjang, sanus panjang ini aja yang ada di dalamnya aja. Ini harus ditutup. Kenapa harus? Karena sholat 17 tadi 17 sholat wajib. Nah, dari yang 17 tadi, yang 9 lubang, itu 1 lubang, itu 2 kalimat syahadat. Bisa bayangin. Jadi kalau kita meninggalkan 1 sholat saja, itu masuk. Negatif itu masuk. Kayak apa coba kalau kita setiap hari? Kalau yang nggak sholat seperti apa? Ya, itu udah, itu pertama ya. Sekarang yang 17 berasal dari 17. Tadi apa? 17 surat 17 ya, ayat 1 sampai 5. Ya, 17 itu mewakili hablunallah, hablunas. Horizontal. Jadi istilahnya dari kaki apa istilahnya? Dari kiri ke kanan gitu lah istilahnya, horizontalnya. Sedangkan mi'raj adalah vertikal, atas dan bawah. Jadi kayak tali. Makanya ada sampai 7 langit. Ya kan? Nah, yang ke-7 Jibril sampai di situ. Nilai 27 sebenarnya 77. Nah, surat 77 itu surat apa? Nggak usah. Nah, tentang prolog itu kan surat Anak, surat 16. Itu dari ayat 1 sampai 5 surat 17. Sebenarnya surat 17 sama dengan 71. Sama. Kunci sama, hanya dibalik. Jadi 71 menjadi 17. Dari 71. Dari 53 ditambah 18. Sekarang surat 53 surat Al-Azim. Gampang-gampang saja kalau masalah sebetulnya. Sangat gampang. Cuma ini bukan masalah gampang secara sains. Makanya daripada yang saya itu apa? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Itu ada. Dan itu ya kesimpulan di dalam Islam yang sebetulnya berbicara tentang sholat, memang sholat. Jadi sholat itu adalah alat komunikasi, satu-satunya alat komunikasi antara sama dengan sakor, dan itu diberikan pada Rasulullah. Itu. Terima kasih. Ya. Masih Pak, intinya Rasulullah menerangkan bahwa diuji untuk sholat. Ya. Karena kita
kita ta'amullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, terima kasih. Terakhir mengerti nanti gimana untuk nanti setelah Pak Ustaz, mohon maaf saya bertanya ke ini. Ada lagi tanya Bapak. Ada Fajril Cum. Fajril. Kirim. Fajar Fajril. PL Fajri. Oh Fajri. Fajri. Tanya saya adalah raga. Tadi kan namanya Palestina. Menurut Anda itu Palestina itu masalah kemanusiaan atau masalah agama? Dua pilihan. Udah, makasih. Palestina itu masalah apa? Agama apa? Kemanusiaan. Ya, langsung aja. Pakai ini. Kalau menurut saya ini tentang masalah kemanusiaan. Soalnya dalam konflik yang udah lebih dari 15 bulan, atau bisa dikatakan itu udah jauh dari sebelum abad yang lalu juga pernah Palestina yang dahulu oleh Kristen yang diserang oleh dengan perang salib, dipimpin oleh Paus Kristus yang ada di sana. Kebanyakan dari semua konflik yang terjadi di Palestina itu lebih mengarah ke politik dulunya. Sampai sekarang pun mereka merasa orang Israel itu kalau tanah itu milik mereka, padahal yang mereka ingin cuma kekuasaan wilayah. Dahulu sebelum Jerman, yaitu yang Nazi, mereka mengusir orang-orang Yahudi, mereka benci, mereka sampai membunuh orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu pindah naik sebuah kapal menuju ke Palestina. Yang awalnya Palestina itu sudah luas, masih berkepanjangan luas wilayahnya. Di situ orang Yahudi hanya memikirkan tentang wilayah. Mereka memanipulasi orang-orang Islam di sana yang sangat baik, sehingga mereka membuat organisasi, namanya Israel, sehingga mereka membentuk negara sendiri. Dikarenakan itu mereka dapat dukungan dari Amerika. Jadi kalau masalah agama itu tidak ada sangkut pautnya, tapi mereka membawa-bawa nama agama. Kalau masalah ini masuknya masalah kemanusiaan. Soalnya dari segi manapun, kalau misalnya ingin memasuki wilayah, itu juga mereka memasuki wilayah seseorang dan mereka langsung merampas atau mencuri wilayah tersebut. Jadi menurut saya ini masalah kemanusiaan, dan mereka membantai, mereka membunuh, mereka ya dan lain-lain. Itu udah masuk tidak berberi kemanusiaan bagi saya. Betul, masalah kemanusiaan. Pertanyaan, kenapa masalah kemanusiaan? Karena tidak ada sangkut paut agama. Di situ kayak saya bilang, mereka cuma bawa nama agama. Kalau mereka bilang tanah ini tanah mereka, tanah ini yang dijanjikan oleh mereka, oleh orang-orang Israel. Tapi pada hakikatnya mereka cuma ingin wilayah tersebut karena memiliki sumber daya yang bagus di sana. Apalagi dikatakan kalau Masjidil Aqsa itu ternyata di bawahnya ada peninggalan bersejarah, dan mereka ingin menguasai semuanya sehingga sampai Gaza itu sudah nyampai perbatasan Mesir, dan mereka ingin menguasai semuanya, tapi gara-gara kuasa Allah mereka nggak bisa sampai semuanya. Kalau misalnya ini memang masalah agama, pasti mereka
kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan maka penjajahan di dunia di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. dan keadilan. Oke, baik. Itu problemnya. Terima kasih. Siap. Cakep. Baik. Terima kasih mas kalian. Mungkin sedikit kita mendengar dari dari Donald Palestina. Wah. Dia kan dia pernah dari relawan Palestina. Gimana Pak dengar dari itu? Oh iya, Mas Indo. Mas Indo, boleh juga tuh. Pernah ke Palestina ya? Apa memang itu terlibat dalam misi kemanusiaan? Dia masuk relawan Mercy. Insya Allah. Ayo Mas, silakan Mas. Ke Palestina sih belum pernah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak usah, ini dekat ya. Mengenai Palestina memang sempat ya selama hampir 2 tahun ada di sebuah lembaga kepalestinaan. Kan kita ada banyak lembaga kepalestinaan, salah satunya Mercy, tapi saya di Aman Palestina namanya. Itu salah satu lembaga Palestina yang di Indonesia yang punya akses khusus memang ke Gaza. Nah, tadi setuju oleh Ustadz siapa, Mas Fajril ya? Fajli. Oke, Mas Fajli, bahwa persoalan Palestina itu memang masalah kemanusiaan tadi. Dan kita udah dipertunjukkan bahwa Israel ini memang tidak punya komitmen dan betul-betul munafik lah. Karena baru 2 hari yang lalu kita adakan gencatan senjata di Palestina, tapi jelang 2 jam setelah gencatan senjata itu terjadi, tiba-tiba Palestina diserang kembali oleh Israel gitu kan. Bahkan baru 2 hari yang lalu itu ada 2 penduduk Palestina yang dibunuh di Gaza Selatan gitu, di daerah Rafah. Nah, ini memang ya permasalahan yang terus berkembang, dan ya satu-satunya cara ya untuk Palestina bisa merdeka ini adalah mempersatukan kekuatan umat muslim yang ada di dunia gitu. Karena hanya dengan bahkan kan Dewan Keamanan Dunia itu udah memanggil Benyamin Netanyahu untuk ditangkap karena sebagai pelaku genosida, penjahat pembunuhan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada gerakannya kan. Ya memang cara keras harus dibalas dengan cara keras lagi, sepertinya seperti itu. Ya gitu sih mungkin sedikit ya tambahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dibalas langsungnya. Iya. Iya, itu langsung Allah turun. Baik, sekian Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara ini insyaallah berkah, rahmat dan semuanya buat kita semua. Yang jelas akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Amin ya Tuhan. Baik, kita tutup saya dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Nanti di belakang panggung belakang dimensi matahari, dimensi sinar. Wah, makasih nih. Kalau saya sih melihat wah ini anaknya Pak Ujung luar biasa, harus dijaga. Terus ini sudah mantap benar semuanya. Ini asetnya Pak Ujung ini. Orang dagang karena aset Ujung. Orang bisnis sudah ini hasil. Terima kasih.